Selamat hari Minggu bagi kita Jemaat HKBP Bandung. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya. Dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 69 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu kami dapat masuk
masuk ke tahun yang baru ini. Engkau yang telah memelihara kami tahun lalu, kasihanilah kami, janganlah menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 64 ayat 1. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini. Titah pertama. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 70. Satu tanda
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah kasih-Mu, kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami. Di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 63 ayat 1.
Epistel pada minggu ini tertulis dalam Yeremia 31 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Kita bisa membacanya secara beresponsoria. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 68.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami yang terkasih, kami akan memberitakan kepada kita pengumuman atau warta jemaat bagi kita. Yang pertama, surat pengembalaan dari Amang Pendeta resort kita akan dilampirkan di dalam warta jemaat melalui WhatsApp ke grup WIK masing-masing, melalui Sintua WIK kita. Dan yang berikutnya, pada hari Minggu depan, tepatnya di tanggal 10 Januari tahun 2021, kita di situ dapat beribadah, bergereja bersama-sama di dalam 4 tahap waktu seperti biasanya, di mana pukul 7 ibadah berbahasa Batak, dan di pukul 10 ibadah live streaming dan juga di gereja. Demikian pada pukul 15 atau pukul 3 sore dalam ibadah bahasa Indonesia, kemudian pukul 18 di dalam ibadah bahasa Indonesia. Kemudian pengumuman yang berikut, amplop ucapan syukur awal tahun. Amplop ucapan syukur awal tahun seperti tanda kita sebagai ucapan syukur karena Tuhan memberikan perlindungan di dalam hidup kita di tahun 2020 sehingga kita memasuki tahun 2021 ini. Dapat juga diberikan ke gereja langsung datang, kemudian atau mengirimkannya ke rekening gereja kita seperti yang tertera di dalam warta jemaat kita. Kemudian kami akan menyampaikan kepada kita bahwa kantor gereja akan dibuka kembali di tahun 2021 ini, tepatnya pada hari Kamis. Pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 masuk kantor pukul 9 WIB. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada seluruh jemaat, baik jemaat yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming atau virtual. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 151.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu pertama tahun 2021 yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3 hingga ayat 14. Saya bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebagai sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya yang sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami dapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh kehidupan, memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, hari ini minggu pertama dalam tahun 2021, izinkan saya menyampaikan salam dari seluruh majelis Parhalado, baik sintua maupun pendeta beserta keluarga. Shalom dan selamat tahun baru. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, sekalipun kita tidak mengerti apa yang akan terjadi dalam perjalanan hidup kita tahun 2021, tapi luar biasa, Allah mau memberikan jaminan kepada kita dengan ungkapan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Ini jaminan yang luar biasa. Mungkin kita jauh mundur dulu bagaimana Allah menciptakan dunia dan isinya serta kita manusia. Secara khusus kepada kita manusia, Allah menciptakan kita segambar dengan Dia. Segambar dengan Dia bukan karena wajah, tetapi segambar dengan Dia adalah kekudusan. Maka Allah mengatakan setiap hari, baik hari pertama sampai hari ke-6, Allah mengatakan Allah melihatnya baik. Semua yang diciptakannya dilihatnya baik. Karena apa? Karena Allah menjadikannya sebagaimana di dalam kekudusannya. Jadi kita juga sesungguhnya adalah manusia-manusia kudus. Kita diciptakan sebagaimana Allah adanya. Imago Dei. Kitalah gambaran dan ciptaan Allah di dalam kemuliaan dan kekudusannya. Tapi sayang, kemuliaan dan kekudusan Allah itu tercoreng oleh karena keinginan-keinginan kita sebagai manusia.
Apakah telah patah arang kerinduan Tuhan untuk menjadikan semuanya indah dan kudus sebagaimana adanya? Tidak. Oleh karena itu, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, saat itu juga Allah berjanji akan memulihkannya. Itu bisa kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 3, bahwa Allah berjanji akan melepaskan kuk perhambaan itu dari manusia. Dan semuanya itu dijadikan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dia Allah yang menjadi manusia, datang di antara saudara dan saya. Dia Allah yang menjadi manusia, datang menjadi bahagian daripada kehidupan kita sekarang. Maka dia yang Allah dan menjadi manusia, mampu menyatakan saya dan saudara telah dipilih dari awal sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita menjadi bahagian daripada kemuliaan Tuhan juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, Rasul Paulus mencoba memperkenalkan Allah yang luar biasa, Allah yang maha baik itu, menggambarkan sebagai penebusan seorang hamba. Seorang hamba yang terikat, yang diperjualbelikan, kemudian dibeli dengan harga yang pantas menurut si penjual hamba itu. Dan yang membeli hamba ini membawa hambanya yang baru ini ke rumahnya. Dengan meronta-ronta hamba itu marah, kesal. Tapi yang membeli budak ini, hamba ini, membawanya ke rumahnya. Dan setelah dia sampai di rumahnya, dikatakan, engkau adalah hambaku. Aku berhak memperlakukanmu sebagaimana keinginanku sendiri. Tapi kemudian oleh yang baru saja membeli hamba itu, membuka ikatan hamba itu, dan dia mengatakan, pergilah. Hamba itu bingung. Kemudian dia mencoba keluar dari rumah tuannya yang baru. Tapi sampai di luar dia ketakutan. Kemudian dia datang kembali kepada tuannya dan mengatakan, aku adalah hambamu, perlakukanlah aku sebagaimana kehendakmu. Karena aku takut di luar sana. Di luar sana banyak tuan, banyak kuasa yang akan menghancurkan aku. Aku tidak mau lagi kembali ke sana. Aku mau menjadi budakmu saja. Perlakukan aku sebagaimana kehendakmu. Itu yang disampaikan hamba yang menyadari dirinya telah dilepaskan dari kuk. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita disapa dan kita ditanya, siapakah kita ini? Sehingga kalau kita mungkin melirik syair, ajaib benar anugerah pembaharu hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Di jurang yang penuh jerat terancam jiwaku, anugerah ku pegang erat dan aman pulangku. Petikan dan terjemahan lagu dari Yamuger yang terjemahan dari Amazing Grace. Amazing Grace gubahan dari John Newton tahun 1779 mau menggambarkan luar biasanya Allah itu begitu kasih. Luar biasanya Allah itu begitu mesra menampung kita, merangkul kita dan mengajak kita menjadi bahagian daripada kemuliaannya. Allah yang luar biasa itu begitu memelihara hidup kita. Coba saudara bayangkan. Kita mampu berjalan dari waktu ke waktu, bahkan bahaya kita lalui. Tahun 2020 pandemi COVID-19 mengancam seluruh makhluk. Tapi kita diberikannya kasihnya, diberikannya anugerahnya, diberikannya kesempatan. Sampai kita menyeberang tahun. Hingga sekarang di awal tahun 2021 kita mampu melangkah dengan kata merdeka. Kita mampu melangkah dengan kata syukur Tuhanku. Siapakah kita? Sehingga kesempatan masih Tuhan berikan kepada kita.
Maka kalau kita mampu mengatakan dan menyanyikan nyanyian Amazing Grace, sungguh ajaib benar anugerah Tuhan, maka kepada kita sekarang kita diminta untuk memasuki rahasia kekudusan dan kebenaran yang dinyatakannya pada nats kita hari ini. Ayat 5 dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Luar biasa. Luar biasa kasih Allah kepada saya dan kepada saudara. Di dalam dirinya, oleh kasih yang terdalam di dalam hidup Tuhan, Dia sudah merancang kebaikan kita. Allah sudah melayakkan kita menjadi bahagian daripada pewaris kerajaan surganya dengan cara saya dan saudara menjadi anak-anak Allah. Hanya pertanyaannya sekarang, kalau Allah sudah membuat kita menjadi anak-anaknya dan kehadiran kita sebagai anak di hadapan Tuhan, apakah kita anak yang hilang atau anak yang patuh? Setiap orang kita boleh menjawab siapa kita di hadapan Tuhan. Kita anak yang hilang atau kita anak yang patuh? Tidak ada seorang pun yang bisa membela dirinya di hadapan Tuhan. Karena semuanya Tuhan tahu, semuanya Tuhan lihat. Saat ini kesempatan kembali diberikan Tuhan kepada kita. Untuk mengawali tahun yang baru ini, diberikan Tuhan kepada kita suatu himbauan. Mengatakan, engkau anakku. Mari kita sikapi saudaraku. Siapa kita? Apakah kita anak yang murtad, anak yang durhaka, anak yang baik, anak yang soleh? Mari kita sendiri yang menjawabnya. Masih ada waktu 362 hari lagi dalam tahun 2021. Kita akan menjawab itu. Sepanjang hari dalam tahun 2021 kita akan menjawab siapa kita. Ada 362 hari lagi tahun ini akan kita jawab. Kalau Tuhan sudah menganugerahi kita hidup yang baru dengan tahun yang baru serta anugerah yang luar biasa, maka kita akan berjalan di sana seraya menjawab who am I di hadapan great God dalam kehebatan keluar biasaan Allah itu. Yang kedua, Allah juga ternyata tidak hanya membuat kita menjadi anaknya saja, tetapi Allah mempersiapkan kegenapan di dalam mempersatukan kita dengan Kristus. Kalau Allah mempersiapkan penyatuan kita dengan Kristus, artinya Allah mempersiapkan penyatuan kita dari manusia yang hina, yang sudah diangkat menjadi kudus kembali, bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Maka kita adalah organ-organ tubuh di mana kepala adalah Kristus Yesus. Dan kalau kita adalah organ-organ tubuh yang kepala adalah Kristus Yesus, dapatkah tangan bekerja tanpa perintah dari kepala, otak yang ada dalam kepala? Tidak. Dapatkah kaki melangkah tanpa perintah dari kepala? Tidak. Bahkan dapatkah mata yang ada di kepala itu sendiri melirik dan melihat yang lain, yang manapun mau dilihatnya, tanpa perintah dari otak yang ada di kepala? Tidak. Maka kita bagian dan organ-organ tubuh yang dipersatukan, diikat oleh Allah dalam diri Yesus Kristus, hendak dinyatakan hanya mampu bergerak, hanya mampu melakukan, hanya mampu beraktivitas, hanya mampu melakukan segala sesuatu menjadi baik apabila kita ada bersama dengan Tuhan kita setiap hari sepanjang waktu. Maka tahun 2021 ini akan sungguh menjadi tahun anugerah bagi setiap orang yang hidupnya selalu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingatlah, Anda tidak pernah sendiri dalam perjalanan waktu dan hidup yang Tuhan berikan kepada saudara.
siapapun kita tidak pernah berjalan sendiri dan hanya melakukan apa yang kita ingini, tidak. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita kembali menjadi hamba. Padahal Tuhan sudah menjadikan kita anak. Kebahagiaan kita sebagai ciptaannya yang luar biasa, kita dijadikan menjadi bahagian daripada kemuliaannya karena kita sudah menjadi anak-anaknya. Sebagai anak, saudaraku, kita semua diminta untuk boleh memikul salib. Tanggung jawab kita sebagai anak, ya sama halnya dengan tanggung jawab anak-anak di dalam rumah tangga. Ada. Setiap kita sebagai anak di hadapan orang tua, kita dididik, kita diarahkan, kita diberikan pembelajaran. Tanggung jawab kita adalah untuk mengikuti didikan, untuk mengikuti arahan, dan untuk mengikuti pengajaran yang daripada orang tua kita. Firman Tuhan, itulah yang Tuhan pakai untuk mengarahkan kita kepada satu titik kehidupan. Firman Tuhan, itulah yang Tuhan pakai untuk mengajak kita kepada satu kemenangan. Firman Tuhan, itulah yang Tuhan pakai untuk mampu membawa kita mengharungi gelombang hidup yang sama sekali kita tidak mengerti apa-apa saja yang akan terjadi dalam tahun 2021 ini. Tetapi, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudaraku yang kekasih, perjanjian Allah dengan dirinya untuk menyelamatkan dunia ciptaannya, mengembalikannya sebagaimana adanya, dilakukannya lewat Yesus Kristus. Dia yang datang menjadi manusia ke dunia ini. Dia yang datang lebih hina daripada manusia, hadir sekarang bersama saya dan saudara. Dan Dia yang ada di antara kita ini jugalah yang akan memeteraikan hidup kita menjadi kemenangan Tuhan. Pertanyaannya, saudara mau? Ya. Sebagai orang beriman kita akan mengatakan saya mau. Dan ungkapan saya mau itu, hidup kita hendak diuji setiap saat. Kesetiaan yang bagaimana yang kita boleh perlihatkan kepada Tuhan. Karena lewat firman Tuhan kita diajak sebagai anak. Maka saudaraku, jangan pernah kembali menjadi hamba. Jangan pernah lagi mau mengikatkan diri kepada kuasa kegelapan dan maut. Jangan pernah lagi mau memperhambakan diri kepada kelaliman yang ada di antara di dunia ini. Karena ya sungguh dunia ini menginginkan kita untuk menjadi bahagian daripadanya. Ya, kita masih ada di dunia, tapi kita harus mengingat kita bukan dari dunia. Dan dunia bukan tempat kita yang menetap. Kita hanya sementara di sini. Perjalanan waktu kita ada dan tujuan kita jelas, pasti, yaitu di sana ada cahaya kemenangan dan kehidupan yang sudah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Maka saudaraku, kita berjalan melangkah bersama-sama di dalam dekapan kasih Tuhan. Kita mau menyatakan kehidupan kita menjadi bahagian daripada kemuliaannya di dunia ini. Dan kita mau mengatakan, mengajak banyak orang lagi, mau mengarahkan arah-arahkan yang besar menjadi sukacita Tuhan. Saya dan saudara diminta untuk boleh dengan jujur melakukan hal-hal yang baik tanpa melihat apa yang akan kita temukan setelah kita melakukan hal yang baik. Tetapi hal yang baik yang kita lakukan itu karena kita sudah yakin dan percaya telah menerima kebaikan itu sebelumnya. Dan itu yang ditanamkan oleh Luther kepada setiap orang percaya.
sola gratia, sola fide, dan sola scripturnya. Maka saya dan saudara diarahkan menjadi bahagian daripada kemuliaan Tuhan yang semakin besar arak-arakannya. Ibaratkan bola salju yang dilemparkan dan menggelinding dari atas turun ke bawah. Demikianlah saya dan saudara diajak untuk membawa banyak orang lagi menjadi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya yang telah diperdengarkan bagi kita. Terpujilah Tuhan atas kehidupan yang telah dianugerahkan kepada kita. Terpujilah Tuhan atas bimbingan dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita di tahun 2021 ini. Amin. Kita berdoa. Segala puji hormat bagi-Mu Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Mengawali hidup yang Tuhan berikan bagi kami dalam tahun 2021 ini. Hari ini, hari yang Tuhan kuduskan ini, kami boleh bersekutu lewat firman-Mu Bapa. Engkau meyakinkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami bukan lagi hamba. Kami tidak mengikatkan diri kami lagi kepada kegelapan dan kematian. Karena darah Yesus Kristus yang telah tercurah untuk membebaskan kami dari perhambaan dunia ini. Dan kami dilayakkan menjadi pewaris tahta dan kemuliaan surgawi. Saat ini Tuhan mengingatkan kami kembali untuk tetap setia dalam kehidupan dan kekudusan. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu. Layakkan kami untuk boleh berjalan bersama dengan kasih-Mu di tahun 2021 ini. Sehingga sekalipun ketakutan dunia masih tetap ada karena COVID-19 ini, sebagai orang-orang yang Engkau telah teguhkan menjadi pewaris kemuliaan dan kerajaan-Mu, kami mau melangkah dan berjalan melintasi semuanya itu menjadi kemenangan. Berikan kekuatan kepada siapapun saudara-saudara kami dimanapun mereka yang telah terpapar karena COVID-19. Jangan izinkan Tuhan pikirannya kacau. Jangan izinkan Tuhan galau hatinya. Jangan izinkan Tuhan ketakutan menghampirinya. Tetapi sekalipun mereka terpapar COVID, mereka mampu mengatakan, ya, kehidupan di dalam Tuhan dan kekuatan hanya dengan nama-Mu saja. Maka tubuhnya akan berkuasa untuk mengalahkan COVID dan kesehatan, kesegaran kembali Tuhan anugerahkan kepada setiap orang. Sertai perjalanan gereja-Mu Tuhan dalam tahun 2021 ini. Program-program yang akan dilakukan oleh gereja-Mu, Engkau Tuhan yang melayakkannya boleh berjalan bersama dengan orang-orang kudus-Mu yang ada selalu memanggil dan memanggil nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan, kelayakan, sehingga program-program gereja-Mu boleh berjalan sebagaimana mestinya, menjadi saksi atas kemuliaan dan kehidupan yang Tuhan telah lakukan. Hanya di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berserah dan berdoa. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku Eden nomor 467 ayat 1 dan berikut. Kita serahkan persembahan kita. Sorohaku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini, dan melalui berita kesukaan, Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu yang kudus pada hati kami dan seluruh keturunan kami. Berilah kami gembala-gembala, bimbinglah jemaat-Mu, karena Engkaulah benteng dan tempat perlindungan mereka yang menderita karena nama-Mu. Berilah pertobatan bagi penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya semua orang mengenal dan memuji nama-Mu saja. Berkatilah mereka yang ingin memasuki kerajaan-Mu dan mereka yang hendak mengikrarkan imannya, supaya mereka menjadi warga yang hidup di dalam jemaat-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu bagi pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Berkatilah mereka yang diurapi di dalam jemaat-Mu. Kuduskanlah setiap keluarga dan anugerahi mereka kebijaksanaan untuk mendidik anak-anaknya yang Engkau karuniakan kepada mereka. Berkatilah penghasilan dan pekerjaan yang baik. Jauhkanlah hukuman dari kami, walaupun sesungguhnya pantas kami terima. Serta curahkan hujan dan sinar matahari pada saatnya masing-masing. Hiburkanlah para janda dan yatim piatu, serta semua orang yang sakit, yang miskin, dan yang di dalam pencobaan. Nyatakanlah kasih setia-Mu pada mereka, agar mereka dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Tolonglah mereka yang tersesak, ya Tuhan penyelamat manusia. Sadarkanlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami siap menghadapi akhir hidup kami. Kuatkanlah kami agar tetap takut akan Tuhan selama hidup, dan pada akhirnya kami tetap tinggal di dalam anugerah kasih-Mu, dalam kedamaian, dan kami dibangkitkan kembali oleh kuasa-Mu untuk mewarisi pengharapan iman kami, yaitu kebahagiaan selama-lamanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, Engkau punya kerajaan.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Tuhan menyempurnakannya. Shalom.